sebentar, kayaknya ada suara-suara goib yang mau bertanya. Biasanya seperti itu. Jadi sesi obrolan itu biasanya ada suara gaibnya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Satu dulu. Ya. Itu tadi loh. Indonesia berjamaah itu Indonesia bersyariah, Indonesia bertauhid, Indonesia tanpa pacaran dan sebagainya kayak gitu itu radikal loh Bang. Itu ada khawatiran atau ada resistensi dari tekanan dan sebagainya. Dulu ya, Ya. Yo pasti kalau kita masuk ke masjid itu, wis saka mulai takbiratul ihram sampai tahiyat iki didelokke. Iki salatnya carane piye dan lain sebagainya. Oh, nganti ngono kuwi ya. Nganti ngono. Jenengan iki maksudnya apa sekondi? Oh, pasti diwawancarai, dikulik sampai kayak ngono kuwi. Ya, makanya ketika kita jelaskan, kita iki meng pasukan ngosek WC masjid iki. Oh iya. Apa jeneng iki? Nek pernah percaya gelo raiku ngene ya. Kaya apa? Kaya apa? Kaya sing dikosek. Iki didikit ngono lho ya, Bang. Tadi apa jenenge iki? Terus dan kita yo apa ya kondisi sekarang itu nek meh ngomongke disebut radikal sing mengakari sing kepiye sih gitu. Radikal. Karena ya memang apa ya nek kita lihat ya dari dulu sampai sekarang itu wong sing mulai menyuarakan tentang Islam sing bener, mulai aktivis dakwah Islam itu selalu dikasih stigma seperti itu gitu loh. Nah, maka ya wis biasa wae wis kan dhisik dipinta kaya ngono kuwi. Meskipun itu namanya love masjid, meskipun itu namanya apa subuh berjamaah gitu. Indonesia berjamaah itu. Pokoknya yang berbau-bau Islam, jamaah, syariat gitu ya wis. Wis ki kan dia memang radikal gitu. Film kartun ya. Oh iya, film kartun ya? Saiki ya. Nusarara itu ya. Buka subscriber viewer wis puluhan juta lho. Oh iya. Aku ping curiga paling kowe entuk tayang meneh ning tak tuku ya ngono kuwi biasane. Aja radikal iki isu untuk mengalihkan biasane ngono. Mengalihkan. Biasane ngono. Mengakuisisi. Heeh, biasane ngono. Oke. Nah, jadi wis apa ya? Kita yo berjalan malah justru ketika dikasih stempel itu tuh malah ono rasa bangga. Berarti kita itu apa ya dianggap serius. Radikal kan mengakar toh, menghujam, kuat ngono. Jadi ya wis jenengan mengalani aku apa, jenengan bisa lihat apa yang tak kerjakan sebenarnya. Oh iya, berarti wis jawab. Yang kedua, saya tertarik dengan kata-kata itu tadi. Apa namanya? Hamba Allah profesional. Jadi kan kalau kita itu kan identitas ya. Yeah. Biasanya profesional aku desainer, Mas. Oh, analis, arsitek. Oh, desain gitu kan. Profesional. Nah, hamba Allah itu kan tujuan penciptaan. Si manusia diciptakan tuh untuk beribadah. Jadi Abdullah profesional. Itu menarik itu. Ide mudah-mudahan itu ya. Lebih atau mungkin bisa dielaborasi lebih frase profesional sebagai hamba Allah ya. Apa? Ya. Jadi dari awal tuh karena aku setelah sekolah ya, aku pengen cerita sekolah nanti tidak dikira sombong soalnya. Sekolahku favorit kabeh. Tapi rong tau mangan bangku sekolah ta kowe? Atas sih. Rayap. Nah, lulus sekolah lagi, ya alhamdulillah cukup berprestasi lah gitu loh. Nah, itu dari siswa sing profesional. Setelah itu habis itu kan kita dididik untuk bekerja. Terus bekerja ini secara profesional. Aku tuh mengalami ono jobdesk, ono KPI dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah juga berprestasi. Ya terbukti juga ngurusi sekian puluh cabang lah dulu itu. Nah, dengan apa ya? Mekanisme kerja yang kudu disiplin, tepat waktu, jujur dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya dulu itu belum tak niati ibadah juga ngono. Jadi profesionalitas dalam bekerja ini sebatas dadi gawean apik, dadi gajine dhuwur, entuk fasilitas sing luar biasa. Sebatas iku. Nah, belajar dari situlah aku kok
profesionalitas dalam pekerjaanku, dalam bisnisku tidak membuat aku ini tenang uripe, bahagia uripe gitu loh. Nah, ini kan yang salah. Ternyata profesionalitas dalam bekerja dan berbisnis itu membuat dampak konsekuensi kita jadi nggak profesional sebagai hambanya Allah. Sholatnya keteteran, orang ngaji, orang nuntut ilmu. Betul. Dan yang paling parah itu aku ya tidak ikut berdakwah kan gitu. Yang penting aku aman, nyaman ya dengan kondisi yang dialami dulu itu. Nah, maka terus ketika bikin Loh Masjid dari proses hijrah itu, wes lah, aku tidak hanya menutup mata, menutup telinga, tapi pada saat itu aku memotong kepala, memenggal kepala. Karena nek ditutup matane, ditutup telingane, masih ada akal untuk berpikir. Nah, artinya apa sih? Ya wis ora tak pikir meneh. Engko nek aku iki engko dakwah, engko iki engko kepiye ya ngono. Engko nek kekancan aku didoyo. Terus iki. Engko nek akeh ngajine engko nek srawung piye ya dan lain sebagainya. Wis iki dianggap radikal. Ah, wis ngono kuwi. Wis iki makane tak tebas kepalane. Wis fokus aja dulu. Profesional jadi hambanya Allah. Ibadah-ibadah mahdhoh, ibadah-ibadah sing sunah, apalagi masalah dakwah kudu profesional. Nah, sehingga akhirnya ya sejak 2013 itu aku sudah berikrar untuk mewakafkan harta begitu duwe sih. Diri. Jiwa, waktu, energi dan pemikiran itu untuk Allah, untuk berdakwah di jalan Allah. Gitu. Berarti kesimpulannya adalah ketika orang itu bisa dilihat profesional apa tidak, itu dilihat dari totalitas dia dalam menjalani apa yang harusnya dia lakukan. Ketika menjadi hambanya Allah, maka totalitaslah di situ gitu loh. Jangan pernah merasa ragu, apalagi mungkin malah mencari jalan yang lain gitu. Yang kemudian justru itu menjadikan orang itu semakin jauh dari apa yang menjadi profesionalisme dia sebagai hambanya Allah SWT. Tapi itu kebalik ya, setelah jadi hamba Allah profesional terus yang lain-lainnya jadi nggak profesional. Ini yang menarik. Ternyata setelah kita tune in sebagai profesional, sebagai hambanya Allah, itu tuh Allah itu kan maha pencipta, maha mengatur segalanya. Itu yang kadang kita lupakan. Ketika kita sudah mulai tahu proses apa yang dikuasai manusia dan apa yang dikuasai oleh Allah, itu sebenarnya. Nah, ada sesuatu hal-hal bonus yang Allah berikan itu yang akhirnya Allah itu tuntunkan dunia itu untuk kita, gitu loh. Tadi ya kaya diatur. Kabeh kaya diatur, disetting. Dan saya rasa ado-ado. Saiki iki sing aku sing marani jenengan apa jenengan sing marani aku? Jadi aku mau mampir. Nah, kan ngono. Ya tanpa disadari kan seperti itu faktanya kan ngono lho. Jadi aslinya aku mau Bali loh. Aku semuanya tinggal turu piye. Ini yo atas kebaikan Jadi ya mungkin ada yang ngatur tadi itu ya. Jadi ada ranah yang nggak kita kuasai yang ternyata kita itu terus banyak mendapat kemudahan. Dalam berbisnis pun akhirnya dimudahkan. Sing kudune dhewe promo, marketing, apa iklan berbayar dan lain sebagainya. Dengan silaturahmi iki nek njok ketemu ngene iki. Oh, kowe aku di dagangan iki. Oh iya aku ya difoto iki. Aming teko ngono-ngono kuwi memang maklutik ngono iki lho. Dadi. Itu. Betul. Maka kalau kita belajar dari dulu ya, para sahabat itu yang ada di sekeliling Rasulullah kok saugi mblegedura karuan dan nganti mustahil miskin. Saya apa? Saugi mblegedura nganti mustahil miskin kuwi ngono iki. Ya, saking sugihe. Nah, saking sugihe kayak gitu itu ternyata ya kuncinya adalah ketaatan. Jadi kalau cuma bicara masalah rezeki ini sama dengan ketaatan. Kayak gitu. Rezeki sama dengan ketaatan gitu loh. Itu apa? Berbanding linear gitu atau piye? Jadi gini, semakin taat kalau kita, semakin rezekinya atau gimana? Sebenarnya gini ya, kalau kita ngomongin masalah rezeki kan ono hubungannya dengan ikhtiar yang kita lakukan. Ngono lho. Wis akeh contone lah. Sing ming turu tok ya ono sing duit akeh. Ya ono rezekine gitu. Ngono to. Sing wis seket esuk tekan bengi ya ming duite sak mono-mono tok. Berarti kan iki teorine ra sinkron to nek wah iku kudu
usaha maksimal nek ra anu ora itu. Nah, kita itu tadi itu. Kita itu terpengaruh peradaban apa sih iki? Ya kan ngono iki lho. Nek peradaban Islam kudu dikulik kuwi masalah rezeki, masalah kedudukan ikhtiar. Itu seperti apa mendudukkannya sebenarnya? Oke. Maka kan sebelum kita belajar profesional sebagai apa namanya itu orang eksekutif muda, sebagai business owner dan lain sebagainya, ayolah kita sama-sama profesional dulu jadi hambanya Allah gitu loh. Nanti kita dikasih tahu kok. Karena apa? Semakin kita dekat sering berkomunikasi sama Allah itu, kan kayak aku nek cerak karo jenengan, misalkan itu sering ngobrol apa segala macam. Iya betul. Aku nek gur jaluk teh, jaluk sego kucing mesti dituruti to kan. Ya aku ora njaluk diteri. Nah, kan kuwi ngono lho. Kadang-kadang seperti itu. Iya, aku mau ora njaluk diteri lho. Kan kayak gitu. Aku yo liyane ndi? Jadi nanti yang kita lakukan dalam berbisnis itu ya tetap profesional sesuai syariat. Artinya apa? Nek misalkan dewe dodol panganan, aku ora disinggung, ora ditakoni lek masalah dodol panganan ya. Iya. Kayak aku dodol panganan gitu toh. Ya cuman sediakan aja makanan yang berkualitas, yang halal dan juga thayyib. Sudah itu. Ya. Jadi betul. Apa namanya? Ketika kita menyediakan hal tersebut ya ibarat gula kok. Nanti semutnya itu pada datang gitu loh. Karena nanti yang promoin tuh itu loh. Allah itu loh, tiba-tiba menggerakkan hatinya seseorang, gitu loh. Kayak di barang sing apik loh, gitu. Jadi akhirnya ini sebenarnya effortnya kita dalam berbisnis dan lain sebagainya itu kadang-kadang tuh wes aku niate ngekei sego Jumat lah anu. Bar sego Jumat sing mangan wong akeh iki terus iki produknya saka ngendi to? Kok enak to iki kok guyih to iki? Iki iso dipesen ra nek nang jabane Jumat. Gitu. Maksudnya apa? Ya ana sedekah meneh. Ya, jadi apa namanya itu? Justru profesionalitas kita menjadi hambanya Allah itu yang akan menuntun kita profesional di dunia ini gitu loh. Jadi kan nanti orang akan bisa menilai sing apa gaweane profesional itu kudune urusane karo Gusti Allah iki wis beres gitu. Oke. Gitu sih. Wah, insyaallah. Ini kan disimpulkan apa, Bang? Ya gue mau kesimpulannya terakhir gue. Kesimpulannya terakhir gue mau ya. Intinya apa, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat semua, saudara-saudara dan sedulurku kabeh, ternyata memang kalau bicara tentang profesionalisme sebagai hambanya Allah itu harus total. Tidak hanya total kemudian melakukan apa yang harus dilakukan sesuai syariat, tetapi dia juga punya keyakinan yang kuat, mantap ya. Kalau keyakinannya ini goyah, ibaratnya keyakinan kan pondasinya kan, akidahnya ini kuat, akidahnya kuat itu memahami tentang tadi itu rizki, ya ajal, hidup, mati dan seterusnya itu kuat, maka insya Allah lah orang itu akan bisa menjadi orang yang sempurna memahami kehidupan ini, bahwa hidup itu hanya sebentar saja, tidak akan terulang kembali dan itu ada dalam genggaman Allah SWT. Allah yang mengatur semuanya. Jadi memang kita harus menjadi orang yang profesional di segala bidang, total di apapun itu, termasuk ketika kita menjadi hambanya Allah. Dan setelah kita menyadari betul apa makna kehidupan ini, insya Allah kita menjadi orang yang profesional. Dan itu butuh ngaji tentunya ya, mengkaji tentang Islam ya, mengulik tadi itu tentang bagaimana kita hakikat kehidupan kita. Alhamdulillah kita sudah banyak mengulik tentang Love Masjid sampai kemudian bagaimana menjadi muslim yang total, menjadi muslim yang profesional ya sebagai hambanya Allah tentunya, dan jangan pernah khawatir dengan kehidupan kita ketika kemudian kita pasrahkan semuanya kepada Allah SWT yang Maha Pengatur ya. Luar biasa sekali, terima kasih Kang Agung. Iya, masih Kang Anaris, Masya Allah ya, silaturahmi insya Allah akan kita terus jalin. Amin. Kita kulik lagi tentang keseharian beliau, tentang aktivitas beliau nantinya. Dan terima kasih sudah terus mantengin ini ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Ketika Anda merasa terinspirasi, bagikan ke semua orang biar bermanfaat. Terima kasih sekali sudah menonton. Kenapa? Because channel inspiratif. Wah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.